Oke, selamat berjumpa kembali di Rumah Fisika, rumah pembahasan teori dan soal-soal fisika bersama Fis SW. Kali ini saya akan membicarakan tentang bunyi bagian yang kedua, khususnya tentang efek Doppler dan pelayangan. Oke. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk mengklik tombol like dan subscribe. Dan tonton terus video ini sampai akhir karena nanti saya akan tunjukkan bahwa soal-soal tes KPTN itu bisa berulang. Nah, nanti saya tunjukkan soal tes UTBK SBMPTN tahun 2021 yang baru lalu ternyata pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita mulai. Efek Doppler itu merupakan suatu perubahan frekuensi yang diterima oleh pendengar akibat adanya gerak relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian dari jauh ada mobil ambulan membunyikan sirine bergerak mendekat, maka frekuensi yang kita terima semakin tinggi. Ya, sebenarnya frekuensi dari sirine ambulan tadi tidak pernah berubah karena tidak diutak-utik selama berjalan. Jadi perubahan itu hanya diakibatkan oleh adanya gerak karena sumber bunyi bergerak mendekat. Oke, ini persamaan dasarnya. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Ya, itu frekuensi yang diterima pendengar. Ini Fs frekuensi sumber bunyi, Vp kecepatan gerak pendengar, kecepatan gerak sumber bunyi, dan ini adalah kecepatan bunyi di udara. Oke, soal tentang efek Doppler itu hampir selalu hanya mempermainkan kapan Vp atau Vs bertanda positif atau negatif. Kuncinya cuma di situ, hanya menentukan kapan positif, kapan negatif. Ada beberapa cara menentukan. Yang paling simple, yang paling gampang adalah menggunakan urutan abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Jadi urutan abjad, P duluan baru S. P adalah pendengar, S adalah sumber bunyi. Nah, kalau pendengar bergerak mendekati sumber, berarti P bergerak searah urutan abjad, maka Vp bertanda positif. Kalau sumber bergerak menjauhi pendengar, S bergerak searah urutan abjad, maka Vs bertanda positif. Nah, kalau S bergerak mendekati P, ya berarti Vs-nya negatif. Kalau P bergerak menjauhi S, berarti Vp-nya negatif. Oke, diingat-ingat ya. Oke, kita mulai contoh soal. Ini ada mobil ambulan bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon, membunyikan sirine dengan frekuensi 900 Hz. Tentukan perbedaan frekuensi yang terdengar oleh seorang yang diam di pinggir jalan ketika mobil ambulan mendekati dan menjauhinya. Oke. Saat mendekat, oke, 987 Hz. Saat menjauh, 827 Hz. Berarti frekuensinya, perbedaan frekuensinya 160 Hz. Oke, saya jelaskan bagaimana cara menentukan positif dan negatifnya ya. P pendengar diam, sumber bunyi mendekat, maka Vs negatif.
Nah, kalau VP positif negatif nggak jadi masalah karena diam, berarti VP sama dengan 0. Oke, itu ya. Negatif ya. Kemudian saat menjauh, maka VS bertanda positif. Nah, itu ya. Nah, pokoknya kalau sudah selesai menentukan positif negatif dengan benar, tinggal masukkan angka, hitung, selesai. Jadi kuncinya hanya di menentukan positif negatif. Nah, itu ya. Diingat-ingat positif negatifnya. Oke. Kita lanjutkan. Ini soal UM-UGM tahun 2014 yang diminta berapakah kecepatan ambulan. Oke. Pertama, ambulannya bergerak mendekat, maka VS negatif. Ya. Pengamatnya diam, maka VP positif atau negatif nggak masalah karena dia 0, maka nggak saya tulis lagi. Kemudian bergerak menjauh, maka VS positif. Nah, udah. Sampai di sini ini sudah 50% lebih dari penyelesaian soal. Tinggal dibuat perbandingannya langsung seperti itu. Masukkan angkanya. VP pertama waktu mendekat 900, saat menjauh 800, kecepatan bunyi 340. Ya, maka tinggal dihitung hasilnya 20 meter per sekon. Ya, kalau soal menghitung saya yakin teman-teman bisa ya, nggak jadi masalah. Yang saya tekankan di sini adalah bagaimana menentukan tanda positif negatifnya. Dari meter per sekon menjadi kilometer per jam tinggal dikalikan dengan 3,6. Maka dapatlah 72 kilometer per jam. Oke, dapat ya. Berikutnya, ini juga UM-UGM tahun 2014. Sumber bunyi mendekati pendengar yang diam dengan kecepatan V0. Jadi V0 itu sama dengan V sumber. Ketika sumber memancarkan bunyi dengan frekuensi 400 Hz, pendengar mendengar bunyi tersebut dengan frekuensi 500. Maka berapakah nilai perbandingan V0 per V1? V1 itu kecepatan bunyi. Ya. Pendengarnya diam, maka VP plus minus nggak masalah. Sumber mendekat, maka VS bernilai negatif. Ya, 5/4. Kita kalikan silang. Maka dapatlah VS per V sama dengan 1/5. VS per V itu sama saja dengan V0 per V1. Seperti yang diminta soal 1/5. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Seorang pengendara sepeda motor mendengar suara sirine mobil polisi yang sedang mengawal rombongan kendaraan pejabat negara. Pengendara motor akan mendengar suara dengan panjang gelombang yang lebih pendek jika mana pernyataan yang benar. Pahami bahwa kalau panjang gelombangnya pendek, itu berarti frekuensinya tinggi. Oh, berarti kapan pengendara sepeda motor itu mendengar suara sirine dengan frekuensi yang semakin besar? Yang pertama, jarak antara pengendara sepeda motor dan rombongan pejabat tetap
ini pasti salah. Kalau jaraknya tetap berarti tidak ada gerak relatif. Jawabannya adalah E. Coba kita bahas sebentar. 1 salah. Simpelnya berarti 3 salah. 2. Angin bertiup pada arah tegak lurus antara pengendara sepeda motor dan rombongan pejabat yang diam. Ini juga pernyataan yang salah. Kapan angin itu berpengaruh terhadap frekuensi yang diterima oleh pendengar, yaitu pada saat arah geraknya sama atau berlawanan dengan arah gerak gelombang bunyi. Kalau tegak lurus ya berarti tidak berpengaruh. Berarti pernyataan 2 salah. 3. Jarak antara pengendara sepeda motor dan rombongan pejabat bertambah. Kalau jaraknya bertambah itu sama saja pendengar menjauhi sumber bunyi. Salah kan? Iya, jadi yang betul itu jarak antara pengendara sepeda motor dan rombongan pejabat berkurang. Kalau jaraknya berkurang berarti sama saja pendengar bergerak mendekati sumber. Oke. Ya, jadi saya katakan soal tes PTN itu tidak semuanya susah. Ide soalnya sederhana, simple, tapi butuh pemahaman konsep yang kuat. Oke, ini simak UI. Oke, kita lanjutkan. Mobil A mendekati pengamat yang diam dengan kecepatan 30. Saat itu mobil B mendekati P dari arah berlawanan dengan kecepatan 20. Berapakah frekuensi layangan yang didengar oleh P? Oke. Yang namanya frekuensi layangan itu sebenarnya adalah selisih frekuensi 2 sumber bunyi yang berbeda sedikit. Oke, berarti sekarang kita hitung berapa frekuensi yang diterima dari mobil A. Ya. Mobil A sebagai sumber bunyi bergerak mendekati pengamat. Berarti VS negatif. Kita hitung dapat 560 Hz. Pendengarnya diam jadi VP sama dengan 0. Kemudian frekuensi yang diterima dari mobil B, pendengar diam, mobil B bergerak mendekat, berarti sama seperti tadi, VS-nya negatif. Kita masukkan angka-angkanya dapat 550 Hz. Berarti frekuensi pelayangannya tinggal dihitung selisihnya. Pokoknya yang besar dikurang yang kecil. Dalam hal ini 560 dikurang 550 sama dengan 5 Hz. Iya. Jadi materi efek Doppler ini termasuk materi yang sering muncul di tes ke PTN. Makanya pahami baik-baik. Oke. 5 Hz yang mana itu ya? Oh, itu dia. 5 Hz. Itu frekuensi pelayangan yang didengar oleh P. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini simak UI tahun 2010. Sebuah garpu tala terpaku di meja yang diam bergetar dengan frekuensi 384 Hz. Oke, berarti ini adalah satu buah sumber bunyi yang diam. Garpu tala lain bergetar dengan frekuensi 380 Hz dan dibawa seorang anak yang berlari menjauhi garpu tala pertama. Kecepatan bunyi di udara 320 meter per sekon. Jika anak itu tidak mendengar layangan, maka berapakah kecepatan lari anak tadi? Oke. Apa artinya anak tadi tidak mendengar layangan? Itu artinya begini. Anak itu memegang garpu tala
yang bergetar dengan frekuensi 380. Jika dia diam, maka dia mendengar frekuensi dari garpu tala yang di meja sebesar 384. Maka terjadilah pelayangan. Agar tidak terjadi pelayangan, maka anak itu berlari. Maksudnya apa? Maksudnya supaya frekuensi yang dia terima dari garpu tala pertama sama dengan frekuensi garpu tala yang dia pegang, yaitu sebesar 380 Hz. Oke, paham konsepnya? Anak itu tidak mendengar pelayangan, berarti dia mendengar frekuensi dari garpu tala yang di meja sama dengan frekuensi garpu tala yang dia pegang. Oke. Sumber bunyi pertama yang di meja tidak bergerak, berarti Vs sama dengan 0. Maka tidak saya tulis. Kenapa Vp-nya negatif? Karena anak itu sebagai pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi. Oke. Nah, sampai di sini itu sudah 50% dari penyelesaian soal. Tinggal masukkan angkanya, maka dapatlah 3,3. Oke, dapat ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi jawabannya 3,3. Ini tadi janji saya UM-UGM tahun 2004. Sirine yang dipancarkan sebuah mobil ambulan yang sedang diam mempunyai jumlah layangan tertentu. Sewaktu membawa pasien yang sedang sakit, ambulan tersebut melaju menuju rumah sakit dengan kecepatan 0,1 kali U. U adalah kelajuan bunyi di udara. Anak yang sedang berkendaraan santai dengan kecepatan 0,01 U, perbandingan F0 per F1, frekuensi layangan yang Anda dengar sewaktu mobil ambulan mendekat adalah F0. Dan kemudian menjauhi Anda menjadi F1, nilainya mendekati berapa? Tadi saya jawab 0,2. Ini penjabarannya. Ya, saya ingatkan, ini soal UM-UGM tahun 2004. Oke. Ini UTBK SBMPTN 2021. Ya. Konsepnya sama. Oke. Dua buah sumber bunyi A dan B memancarkan bunyi ke segala arah dengan frekuensi yang sama sebesar F. Kedua sumber bergerak ke sebelah kanan dengan kecepatan berturut-turut 0,1 U dan 0,2 U seperti pada gambar. Jika di antara kedua sumber ada pengamat O yang sedang diam dan cepat rambat bunyi di udara adalah U, maka pengamat tersebut mendengar bunyi dari kedua sumber dengan selisih frekuensi sebesar berapa? Ini rumus dasar efek Dopplernya. Di bawahnya saya tambahkan cara menentukan positif negatif biar ingat lagi. Oke. Frekuensi yang diterima dari A, karena pengamatnya diam, maka saya tulis V per V min VA. VP-nya 0. Min karena sumber mendekat. Ini frekuensi yang diterima dari sumber B, positif karena B bergerak menjauh. Selisihnya
V per V min VA, V per V plus VB, bagi aja semuanya dengan V, maka kita dapatkan 1 per 1 min 0,1, 1 per 1 plus 0,2, 1 per 1 min 0,1 sama aja 1 per 0,9 atau sama aja 10 per 9. 1 per 1,2, 10 per 12, kita samakan penyebutnya, maka dapatlah 5 per 18 F. Ya, jadi ini satu bukti bahwa soal tes KPTN itu bisa saja berulang. Ini soal UTBK SBMPTN tahun 2021 yang baru aja selesai. Sangat mirip dengan soal UM-UGM tahun 2004. Gitu ya. Jadi banyak-banyaklah mengulang soal-soal terdahulu, kuasai, pelajari soal atau materi apa saja yang banyak muncul di tes-tes KPTN itu. Baik, jadi walaupun kalian yang masih kelas 11 dari awal diperkenalkan soal-soal tes KPTN itu bukan sesuatu yang sulit, tapi sesuatu yang masih dalam jangkauan kemampuan. Oke. Tadi jawabannya selisih frekuensinya adalah 5 per 18 F. Iya. Terima kasih telah belajar bersama dan semoga sukses untuk kalian semuanya. Jika dirasakan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat kalian, boleh kalian klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan teori dan soal-soal fisika berikutnya di Rumah Fisika bersama Fis SW. Terima kasih.